Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah fonologi. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu cabang linguistik yang membahas tentang bunyi bahasa, yaitu fonetik. Pertama, perkenalkan, nama saya Piosania Anggranaini dari kelas 2A Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 2323290001. Baik, sekarang kita langsung ke materinya. Apa itu fonetik? Fonetik adalah cabang kajian linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna kata atau tidak. Fonetik juga memiliki beberapa jenis. Apa saja jenis-jenis fonetik tersebut? Jenis yang pertama yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris merupakan fonetik yang mempelajari alat ucap pada tubuh manusia yang dapat menghasilkan bunyi bahasa. Jenis yang kedua yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik ini mempelajari proses bunyi-bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya. Hal ini biasanya sering digunakan dalam fisika. Contohnya itu seperti getaran dan juga gelombang. Jenis yang ketiga yaitu fonetik audiotoris. Fonetik ini mempelajari proses bunyi bahasa yang diterima oleh alat dengar orang yang diajak bicara. Fonetik ini biasanya sering digunakan dalam bidang kedokteran, misalnya saat kita mengecek nadi pada leher. Selanjutnya, transkripsi fonetik. Yang dimaksud dengan transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan huruf atau tulisan fonetik. Apakah kalian tahu apa sih yang menyebabkan tulisan fonetik dikatakan lebih akurat daripada tulisan fonemik? Tulisan fonetik dianggap lebih akurat karena menggunakan sistem penulisan yang lebih khusus dan terstandar, seperti abjad atau huruf. Hal ini meminimalkan ambiguasi dan memungkinkan penyampaian pesan dengan jelas. Di sisi lain, tulisan fonemik cenderung bergantung pada representasi bunyi, yang dapat bervariasi antara pembicara dan menimbulkan kebingungan atau kesalahan interpretasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis alat ucap pada manusia. Terdiri dari 25 jenis alat ucap pada manusia yaitu paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, leikum atau tiroid, aritenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga hidung. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Alat ucap atau alat bicara yang dibicarakan pada halaman sebelumnya dalam memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen subglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru, saluran bronkial, dan saluran pernapasan. Fungsi utama komponen ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Komponen yang kedua yaitu laring. Komponen laring merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru. Selanjutnya yang ketiga yaitu komponen subglotal. Komponen subglotal adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bunyi bahasa, yaitu jenis yang pertama bunyi vokal konsonan dan semivokal.
Yang kedua, bunyi oral dan bunyi nasal. Yang ketiga, bunyi bersuara dan tak bersuara. Yang keempat, bunyi keras dan bunyi lunak. Yang kelima, bunyi panjang dan pendek. Yang keenam, bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Yang ketujuh, bunyi nyaring dan tak nyaring. Yang kedelapan, bunyi agresif dan ingresi. Yang kesembilan, bunyi segmental dan suprasegmental. Setelah itu ada bunyi vokal. Bunyi vokal adalah jenis bunyi bahasa yang ketika dihasilkan atau diproduksi setelah arus ujar keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap, melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah baik vertikal maupun horizontal dan bentuk mulut. Bunyi vokal dapat diklasifikasikan berdasarkan 4, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, maju mundurnya lidah, struktur, dan bentuk mulut. Selanjutnya ada bunyi diftong. Konsep diftong berkaitan dengan dua buah vokal yang merupakan satu bunyi dalam silabel. Namun posisi lidah ketika mengucap bergeser ke atas atau ke bawah. Karena itu dikenal ada 3 macam diftong, yaitu diftong naik, diftong turun, diftong memusat. Selanjutnya ada juga bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang diproduksi dengan cara arus ujar keluar dari glotis, lalu mendapatkan hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut ataupun rongga hidung. Bunyi konsonan dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 macam. Yang pertama, tempat artikulasi. Yang kedua, cara artikulasi. Yang ketiga, bergetar tidaknya pita suara. Yang keempat, struktur. Setelahnya ada juga unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental yang disebut juga ciri-ciri prosidik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tekanan. Yang kedua, nada. Yang ketiga, jedah atau persendian. Yang keempat, durasi. Yang terakhir itu ada silabel atau suku kata. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran. Satu silabel biasanya melibatkan satu bunyi vokal atau satu vokal dan konsonan atau lebih. Silabel sebagai satuan ritmis terkecil mempunyai puncak penyaringan sonoritas yang biasanya jatuh pada sebuah bunyi vokal. Kenyaringan atau sonoritas yang menjadikan puncak silabel terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga hidung atau rongga-rongga lain di dalam kepala atau dada. Selesai sudah materi kita kali ini mengenai tentang fonetik. Saya minta maaf karena masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan atas materi yang saya sampaikan, serta saya minta maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas dan belum kalian mengerti. Saya juga ucapkan terima kasih kepada kalian telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.